Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitria Zahra. Saya dari kelas 9B. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS di MTS Jamiat Khair. Oke, langsung aja kita wawancara Bu Lia yuk. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik. Akhir-akhir ini kesibukannya apa Bu? Alhamdulillah akhir-akhir ini saya disibukkan dengan kegiatan persiapan Latsama. Selain itu saya juga mengikuti beberapa workshop atau seminar learning. Oke Bu, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, apa pendapat Ibu mengenai generasi Z? Ya Safitri, oke langsung saya jawab ya. Generasi Z itu menurut saya adalah generasi yang umumnya lahir pada tahun 1996 sampai dengan 2020. Nah, generasi Z ini adalah generasi penerus harapan generasi milenial. Yang kedua, apa saja karakter yang dimiliki oleh generasi Z? Oke, menurut saya itu ada 5 karakter dari generasi Z. Yang pertama ada digital native, lalu yang kedua ada ambisius, yang ketiga ada instan, yang keempat ada berpikir kritis, lalu yang terakhir ada berjiwa bebas. Nah, untuk yang digital native, maksudnya itu adalah generasi Z yang lahir di era teknologi dan mereka langsung menikmati teknologi tersebut. Seperti sekarang, biasanya itu sudah banyak banget teknologi-teknologi canggih seperti robot, lalu ada internet yang benar-benar cepat dan lebih maju, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Lalu ambisius itu maksudnya adalah mereka itu benar-benar berambisi dan berlomba-lomba untuk mencari tahu atau untuk maju-maju dalam segala bidang. Nah, yang ketiga adalah instan. Kenapa instan? Karena generasi Z itu rata-rata dia itu menginginkan sesuatu yang serba ada. Nah, yang keempat adalah berjiwa bebas. Kenapa berjiwa bebas? Karena generasi Z itu biasanya mengungkapkan sesuatu melalui media sosial. Nah, sekarang ini udah banyak loh penggunaan media sosial seperti Instagram atau Twitter. Nah, maka dari itu, untuk kalian para generasi Z harus lebih baik menggunakan media sosial dan harus digunakan dengan positif. Nah, yang terakhir adalah berpikir kritis. Generasi Z ini adalah generasi yang selalu memilah berita-berita yang benar dan tidak. Jadi mereka ini harus mencari tahu sampai mana kebenaran itu berada. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih perbedaan media sosial generasi Z? Generasi ini punya kredibilitas tersendiri untuk mereka menyampaikan potensi yang ada di sosial media mereka masing-masing. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang sangat mudah mengadopsi tren yang ada di dunia. Karena apa? Karena akses internet yang sangat mudah. Berdasarkan pakar IT Bapak Nurman mengatakan bahwa ada 2 kategori. Yang pertama adalah seorang kreator, yang kedua adalah seorang conversationalist. Kategori kreator ini mengungkapkan bahwa seorang remaja atau generasi Z ini menggunakan sosial media sebagai media untuk mereka berkarya. Misalnya untuk membuat cover lagu, untuk membuat tutorial, membuat prakarya, dan lain sebagainya. Untuk yang conversationalist adalah seorang remaja atau generasi Z yang menggunakan sosial media sebagai media ungkapan atau sebagai percakapan. Tapi jangan salah loh, untuk sosial media ini mereka akan lebih menciptakan hal yang lebih kreatif dan lebih digunakan untuk melakukan hal positif. Nah, kalian boleh loh menjadi seorang kreator atau menjadi seorang conversationalist, tetapi kalian harus ingat satu hal, kalian tidak boleh melanggar etika sosial yang ada di media sosial. Dan kalian harus mengetahui hukum UU ITE, oke? Ibu kan guru keterampilan nih. Menurut Ibu, apa sih arti kreatif itu sendiri? Kalau menurut saya itu kreatif adalah sebuah ide, gagasan, dan teknik untuk seseorang menyampaikan sesuatu melalui sebuah karya. Oh ya Bu, saya pernah membaca artikel, apa benar kalau kreatif itu dapat mengubah mood kita? Ya, betul banget, Pit. Dengan berkarya itu, kita bisa mengungkapkan ekspresi-ekspresi kita yang sedang kita rasakan saat ini, baik itu perasaan kita sedang sedih, sedang senang, dan lainnya. Orang cenderung kreatif itu ketika mereka sedang bahagia, karena mereka bisa berpikir secara luas.
Dan meningkatnya mood positif itu memungkinkan kita untuk menciptakan solusi yang sangat banyak. Menurut Ibu, bagaimana jika seseorang mengalami kegagalan? Kreativitas mengajarkan kita menjadi tangguh, kuat, dan fleksibel. Kreativitas juga mengajarkan kita tidak melarikan diri dari masalah atau dari kritik, melainkan bangga dengan akan kegagalan itu sendiri. Karena kedua hal ini dapat membuat kamu menjadi lebih berkembang. Apa tanggapan Ibu mengenai generasi Z di era 4.0? Era 4.0 ini merupakan era teknologi tinggi dan maju. Maka dari itu, sebagai remaja Indonesia, kalian harus bisa bersaing di era revolusi 4.0. Bagaimana caranya? Nah, cara simpelnya adalah kalian, para remaja, harus menjadi remaja yang berpikir kreatif. Oh iya, berdasarkan penjabaran di awal, saya kan termasuk generasi Z nih Bu. Berkaitan dengan pendidikan, kira-kira bagaimana sih Bu gaya belajar generasi Z? Oke, kalau misalnya menurut saya itu untuk para generasi Z ini, karena mereka lahir di majunya teknologi, maka gaya belajar mereka itu pertama lebih ke audiovisual. Mereka akan lebih sering-sering melihat infografis atau lebih bisa dan lebih tersampaikan dengan cara infografis dibandingkan dengan textbook. Tapi kalian juga tidak boleh lupa untuk selalu baca buku ya. Lalu selanjutnya adalah generasi Z ini adalah generasi yang belajarnya suka tergantung sama teknologi. Tapi kalian tidak boleh menyalahgunakan teknologi tersebut ya. Misalnya kalian tidak boleh mencari contekan dari Google atau dari aplikasi lainnya. Nah, yang ketiga, generasi Z ini adalah generasi yang sangat kritis saat belajar. Jadi ketika mereka mengungkapkan sesuatu pendapat, mereka akan lebih detail dan lebih bagus. Dan yang terakhir adalah mereka para generasi Z sangat gemar untuk berinovasi atau gemar dalam menciptakan sesuatu hal-hal yang baru. Di tengah pandemi ini bagi-bagi tips dong Bu agar kita tidak bosan di rumah saja. Oke, untuk tips-tipsnya yang pertama adalah kalian bisa merubah interior ruangan kalian. Misalnya kalian mengubah posisi tempat tidur kalian supaya kalian bisa mencoba hal-hal baru yang ada di kamar kalian. Lalu yang kedua adalah kalian bisa menumbuhkan hobi-hobi baru yang kalian belum pernah coba. Misalnya memasak atau bisa juga bermain musik. Nah, yang ketiga, kalian bisa melakukan video call dengan teman-teman kalian. Nah, yang keempat adalah giat berolahraga. Ingat, pakar kesehatan kita mengatakan kalau misalnya kita akan lebih baik berjemur di pagi hari selama kurang lebih 15 menit. Nah, untuk menghilangkan bete kalian juga bisa melakukan movie marathon. Ingat ya, tontonan yang kalian lakukan harus sesuai dengan usia kalian. Nah, biasanya kalau misalnya saya bete, saya suka telepon-telepon teman saya. Kita sama-sama sharing tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Lalu kita juga bisa melakukan kreativitas melalui membuat karya. Baik Bu, untuk yang terakhir, saran untuk peserta didik yang baru apa nih Bu? Setiap generasi itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Nah, untuk kalian generasi Z, saat belajar, generasi Z ini menyukai metode-metode yang baru dan metode yang sangat lebih sering bereksperimen dibandingkan dengan duduk di dalam kelas. Mereka mempunyai kemampuan multitasking yang tidak sembarangan. Maka dari itu, kreatif merupakan kunci sukses di era 5.0 yang akan datang. Dan kalian, para generasi Z, harus siap bersaing di negara-negara lain ya. Kita harus tetap semangat belajar di rumah aja. Dan jangan sampai kalian lupa dengan kesehatan kalian. Tetap jaga kesehatan dan sayangi diri kalian. Oke, itu saja paparan dari saya. Pesan saya, for all students, please stay at home and save yourself. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh guys, kita sebagai generasi Z harus siap bertempur dengan angkatan lain yang ada di luar sana. Tetap inovatif dan kreatif ya guys. Sekali lagi terima kasih Bu Yulia atas waktunya yang telah memaparkan materi generasi Z di era pendidikan 4.0. Untuk kalian para peserta didik baru, setelah nonton video ini, jangan lupa isi form materi ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh komen di bawah sini. Oke guys, see you on next video. Saya Safitria Zara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.